Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita belajar pada tema 8 ya, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, perhatikan apa yang dikatakan Dayu. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya. Gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tari apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Apa saja karya tari yang kamu ketahui? Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalian bisa membacanya di sini. Nama tari dan daerah asalnya. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ayo mengamati berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Di sini nampak tari kecak ya dari Bali. Kemudian di sini tari merak dari Jawa Barat. Ini tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan. Kemudian ini tari golek dari Yogyakarta. Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tari yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, Sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Ya, sama seperti tadi ya anak-anak. Ini juga tari tradisional dan asal daerahnya. Kalau misalnya kalian mempunyai jawaban lain, silahkan kalian tulis ya. Teringat dengan neneknya.
Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Ayo bacalah teks cerita berikut. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha Bali saat Pulau Bali belum terpisah dari Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasihati anaknya. Namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tua pun dihabiskan. Bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Dan akhirnya Manik dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan kepada Naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar. Ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui Naga Besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar hutang-hutang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahukannya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari Naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui Naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar hutang-hutangku, kata Manik Angkeran kepada Naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata Naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, Naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada Naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kamu berjanji tidak akan berpoya-poya lagi, kata Naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor Naga Besuki. Dia segera memotong ekor Naga Besuki dengan pedang. Namun, Naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai Naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidimantra.
Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela napas. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dengan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal dengan sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Ya, bagus. Tokohnya adalah Manik Angkeran, Sidi Mantra, dan Naga Besuki. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat jahat. Dan tokoh antagonis yang terdapat pada cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Ya, tokoh antagonisnya itu adalah Manik Angkeran, anak dari Sidi Mantra. 4. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Ya, tokoh protagonisnya adalah Sidi Mantra dan Naga Besuki. Menulis, carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Nah, anak-anak dapat mencari cerita rakyat yang berasal dari daerahmu ya. Bisa melalui internet, bisa menanyakan kepada orang tuamu, bisa melalui buku-buku. Ya, silahkan ya, kalian tulis nanti di sini. Tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Ya, silahkan di sini. Tokoh protagonisnya siapa ya? Protagonis itu tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu tokoh yang baik. Kemudian tokoh yang jahatnya yaitu tokoh antagonisnya siapa? Kalian sebutkan di sini ya. Saya berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat merubah kecepatan gerak benda. Nah, perhatikan gambar Dayu mengayuh sepeda dengan lambat ya. Kemudian mengayuh sepeda dengan cepat. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Ya, gaya dapat merubah arah benda.
Kemudian gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Dan gaya juga dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda, bisa bertambah cepat atau berkurang. Tuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Carilah gambar peristiwa gerakan benda, misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Tempel gambar peristiwa gerakan benda. Contohnya nomor 1 ya. Nah, ini ada orang sedang menendang bola. Akibat ditendang, maka bola menjadi bergerak, melayang, dan berpindah tempat. Kemudian yang kedua, orang sedang mendorong meja. Akibat didorong, maka meja menjadi bergerak ke depan dan berpindah tempat. Kemudian, anak sedang menarik mobil mainan ya. Akibat ditarik, maka benda akan bergerak dan berpindah tempat. Kan anak-anak, apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Ya, kalian bisa menuliskannya di sini ya anak-anak. Manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini, jelaskan. Nah, ini hanya contoh saja ya, kalian bisa menulis dengan kalimat yang lain. Aku jadi tahu cerita dari daerah Bali. Aku mengetahui pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Nah, di sini kalian boleh menulisnya ya. Ya, tentunya selama belajar harusnya kalian senang karena bertambah ilmu pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Setiap daerah memiliki tari kreasi tersendiri. Carilah informasi dengan berdiskusi bersama orang tuamu mengenai ragam tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ibu mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari video ini ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.